Ini bukan oli nggak naik ya. Ini karena posisi dari ini baru bos si bearing ini untuk pipo itu memang tebal, dan kemarin ada human error dari pemasangannya. Harusnya itu jangan dipasang yang baru, harusnya itu yang bawaannya. Lebih baik diselip lagi karena untuk menjaga kerenggangan. Nanti kalau ketika kena gesekan panas dia akan muai, guys. Dan seperti ini ya. Jadi ini ketarik keluar, tapi bukan dalam arti longgar di bagian as atau di bagian lumah bearing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara 82. Gaskan guys. Ini part 3 berarti ya untuk pemortingan lubang 5 dari blok pecoret ya guys. Oke, untuk mesin sendiri nih gua langsung mau rakit hari ini. Dan seperti ini guys, yuk cekidot. Oke guys, ini untuk part-partnya yang sudah di cleaning atau dibersihin. Dan untuk packing sendiri seperti ini ya guys ya. Ini kita bikin dari aluminium dengan tebal sekitar 2,5 mili. Oke, untuk crankcase-nya ini setelah kemarin gue bersihin, dari posisi memang kotor banget guys ya. Dan untuk ubahan dari lubang transfer guys seperti ini. Ini pakai lem ya, ini pakai lem, tapi ini gue jamin kuat. Ini pun sama di bagian crankcase bagian kanan seperti ini. Ini kenapa gua lem, jadi posisinya ini udah terlalu banyak kebuang guys. Jadi ketika ngejar lubang transfer dari blok dia kurang presisi, makanya ini gua lem kembali. Ini tinggal gua rapiin di bagian permukaan ini supaya presisi ya. Dan untuk pemortingannya seperti ini, nanti gue spill guys. Untuk posisi dia ketemu di blok, crankcase ketemu di blok. Dan untuk teman-teman itu kalau memang pakai blok lubang 5 itu harus disesuaikan dengan crankcase ya, nggak bisa enggak. Dan itu harus disesuaikan karena percuma nanti akan bertabrakan di lubang blok karena tidak sesuai guys ya. Untuk pemortingan sendiri udah lama kelar, dan ini untuk handnya. Dan hari ini kita mau rakit guys ya. Untuk karbu ini menggunakan karbu 2020 guys. Dan untuk bearing, ini bearing karkas kita ganti. Ini include dari paket porting standar ya. Bearing karkas kiri kanan seal udah pasti ya. Seperti ini. Sebenarnya partnya nggak banyak sih ya guys ya. Partnya nggak banyak. Dan untuk roda bagian kanan, oke, mungkin seperti itu aja guys ya. Nanti kita lanjut ke perakitan. Cekidot.
Oke guys, ini untuk blok lubang 5 yang kemarin kita porting guys ya. Dan ini kita lagi ganti spoolnya. Spool ini menggunakan danu motor, dan untuk pickup ini menggunakan pipo. Ini nanti CDI-nya menggunakan custom dari PK11 guys ya. Cuman masih di jalan, dan ini sambil nunggu knalpot juga. Makanya belum bisa gue hidupin. Oke, ini gue spill guys. Ini kemarin yang penasaran masalah packing ya. Pakai aluminium yang gue bikin atau yang gue custom, ini seperti ini penampakan packingnya guys ya. Jadi kelihatannya seperti next truck, tapi sebenarnya enggak next truck guys, 157. Kenapa bisa kayak gini, gue sedikit jelasin guys. Karena posisi dari blok pecoret lubang 5 IDP dan motor kadang beda-beda guys untuk gap belakang. Makanya tidak heran kalau kadang kalau yang langsung pasang itu pasti pada mendem, ada yang nonjol si TMA nya ke atas, ada yang kurang, karena dia memang dari posisi di sini guys ya. Nih maksud gua gap ini nih, gap ini nih kelihatan guys, dari tebalnya juga ini tipis. Harusnya yang menggunakan blok lubang 5 ini kalau mau main racingan itu pakai stang serre racking ya, yang pendek. Akan packing bisa main standar dan bisa dipotong. Ini kemarin 3 mili berarti dipotong sekitar 2 milian kalau pakai racking. Kalau ini nggak dipotong, ini kita yang motong tuh depan, yang bagian TMA ini dipotong 2 mili. Enggak 2 mili guys ya. Ini deklirannya gue menggunakan 0,8 semili, berarti 1 milian lah. Ini sekitar 1,2 gua potong, dan untuk yang belakang enggak, karena ngejar TMB. Pasnya segini, ini penambahan packingnya di 2,5 mili guys. Oke, dan seperti itu ya. Nanti kita lanjut, kita tes hidup. Cuman kemarin ketika perakitan nggak gua spill karena gua lagi ngejar proyekan portingan yang lain dan nggak bisa stay cam juga. Ini gua kemarin rakit oleh Asmek ya, dan nggak sempet gua kasih tahu kalian untuk posisi pasnya dari si blok ini. Kerengkes kan kemarin gue bikin lagi tuh, lem lagi tuh, itu disesuaikan dengan si jalur dari si lubang 5 ini. Cuman intinya sama aja guys ya. Intinya ketika pemortingan blok ini harus sama dengan si crankcase ini, seperti itu guys ya. Nih gua mau tes Ryannya sambil jalan sebelum balik corner. Kita mau tes besubang guys ya. Apa kata? Nah. Mudah-mudahan lancar dan aman ya. Ini mesin kolteran baru guys. Ini kolteran baru, bearing baru.
Oke guys, dan seperti ini ya guys ya, jebol untuk di bagian bearingnya guys. Ini bukan oli nggak naik ya, ini karena posisi dari ini baru bos si bearing ini untuk pipo itu memang tebal, dan kemarin ada human error dari pemasangannya. Harusnya itu jangan dipasang yang baru, harusnya itu yang bawaannya. Lebih baik diselip lagi karena untuk menjaga kerenggangan, nanti kalau ketika kena gesekan panas dia akan muai guys. Dan seperti ini ya, jadi ini ketarik keluar, tapi bukan dalam arti longgar di bagian as atau di bagian rumah bearing. Kemarin itu sempet gue coba guys, dan ini udah gue belah lagi. Ini sebenarnya kemarin udah hidup ya, cuman belum sempat gue up videonya. Dan ini karkas juga kena, karkas goyang kena, dan ini gue mau revisi lagi karena ketarik sama bearing sama rolis bambu. Nah ini si rolis bambu ini nempel di sini karena pemuaian guys ya, dan akhirnya macet. Jadi seperti itu guys ya. Dan ini mau gue bawa, mau gue setel lagi karkasnya, gue mau senterin lagi, dan gue mau modif lagi. Ini bubut, mau gue mau dibubut untuk ngejaga seperti itu lagi guys. Jadi seperti itu guys ya untuk hasil. Ini gue tanggung jawab karena ini revisian, dan seperti tadi kita akan perbaiki kembali untuk hasilnya lebih maksimal lagi. Dan ini videonya sebelum jebol guys. Oke. Dan itu kotoran baru, bearing baru, seperti itu ya guys ya. Itu kesalahan dari pemasangan guys ya. Lebih kesalahan dari pemasangan karena kurangnya ketelitian dari pemasangan, yaitu ini bisa faktor kurang masuk karena ini posisinya muai dan mepet ke bagian bearing luar itu mepet, akhirnya dia macet. Jadi seperti itu guys ya. Dan untuk teman-teman juga hati-hati untuk pemasangan bearing bambu karkas. Usahakan ini selip lagi kalau memang mau diganti, tapi kalau misalkan bekasnya, lebih baik pakai bekasnya guys, karena kalau bekasnya kan udah kena putaran, udah kena gesekan, dia otomatis agak renggang. Jadi seperti itu guys ya. Ini buat sedikit bukti aja bahwa blok itu memang aman. Ini blok yang kemarin udah porting lubang 5. Memang nggak ada kendala untuk di piston ya guys ya. Kemarin memang macet di bagian bearing. Ini gua nanti bersihin lagi, gua cleaning lagi. Nah, oke. Jadi PR-nya seperti itu guys ya. Ini sebelum kita balikin ke owner, gue pastiin dulu ini bener-bener jos dulu, dan durability-nya itu bener-bener kuat dulu. Jadi seperti ini guys ya. Ini jebolnya. Ini posisi bisa kurang dalam. Nah contohnya seperti ini roda. Ini roda kurang dalam guys. Ini kurang mepet. Usahakan dia lebih dalam dibanding dengan permukaan si rengkes. Usahakan lebih dalam. Kemungkinan nih awalnya seperti ini. Oke. Dan ini bakal jadi bahan referensi buat gue juga ke depannya.
Adapun kesalahan-kesalahan atau kurangnya ketelitian kita revisi, kita perbaiki untuk lebih baik lagi guys. Jadi seperti itu guys ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang selalu support channel kecil gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam inspirasi 82. Gas.